بني إسرائيل والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah memberikan sebagian rezekinya. Semoga Allah membalas kebaikan dan amalan dengan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada adik-adik remaja masjid juga jangan malas ya, dalam arti ayo makmurkan masjid ini. Masjid ini banyak sekali aktivitas. Dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu banyak sekali kegiatan. Ada yang belajar bahasa Arab, tafsir dari zuhur sampai asar, yaitu dari Senin sampai Jumat. Malam Sabtunya kaji tauhid yang agak-agak berat kita menerimanya. Malam Minggu tadi malam Ahad kaji fikih. Kemudian diselingi nanti anak-anak kita ajak nonton film baru, anak-anak kecil ini. Karena tontonannya sekarang nggak menuntun mereka, tontonannya nggak membuat akhlak mereka menjadi baik. Makanya kita buat film di atas, ya, di lantai 2, semua bernapaskan Islam. Tujuannya supaya mendidik akhlak mereka dan didampingi dengan guru mengaji. Kemudian kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kita banyak sarana dan banyak bantuan, salah satunya perpustakaan yang baru diserah terimakan oleh BEM Sumut melalui dana CSK-nya. Ada 41 juta dana yang digelontorkan ke kita. Bapak Ibu silakan baca buku itu, bawa pulang, tapi jangan hilang. Untuk apa buku itu kita usahakan di sini, tapi kalau akan terbaca, tambah wawasan ilmu agama kita dengan buku-buku yang ada. Insya Allah minimarket kita Senin besok akan ditinjau oleh tim BDC, Business Development Center. Kita sedang usahakan proposalnya supaya kita dapat bantuan lunak. Ya, insya Allah 50-100 juta untuk isi minimarket kita. Kami berharap Bapak Ibu juga mendukung program ini, karena keuntungannya juga kita gunakan untuk warga-warga yang susah. Kemarin ada jemaah kita yang mau operasi, kita lihat, anaknya kita bantu. Masjid sebesar ini akan berdosa rasanya kita yang mengurusi masjid ini kalau ada warga sekitar masjid atau yang lainnya dalam arti kelaparan, nggak bisa sekolah segala macam. Kita harus bisa memperdayakan masjid supaya bisa membantu warga-warga yang kurang mampu. Atas nama pemerintah Kota Medan, Kecamatan Medan ini, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, dan kita sebagai aparat kecamatan, pemerintah Kota Medan dan pemerintah Kota Medan dapat bersinergi nantinya apapun kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Raya Al-Azhar ini. Ya Allah, izinkan kami mendapatkan nilai fadilah dan para peringatan kami malam hari ini, ya, agar kami bisa jadi hamba-Mu yang taat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, ini
Kalau bisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagi pantun? Anak SD bermain lato-lato. Habis dimainkannya kena mata bolanya, bola matanya bengkak. Kasihan dong. Datang tetangga sekolah dibawa ke rumah sakit. Gara-gara lato-lato. Akhirnya marah, ditutup lato-lato. Pantun apa itu? Tak nyambung. Baik, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Ayo selamat ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi, gitu aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Suara kudangan dari depan aja, samping kita ada begitu. Ada kan? Oh ada. Karena ketika enak kalau itu tersandar. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Di tengah-tengah di depan kita ini ada di sini bau Arab Saudi, ada di sini baru pulang dari tanah suci. Ibunda Suryaningsih mana? Ada, Ningsih ada, Boeli, gua apa lagi? Banyak di sini calon-calon. Bahkan ada ini Bunda begini. Nanti kita akan lepaskan, kita doakan insyaallah berangkat tanggal 5. Labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarratika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat insyaallah menunaikan ibadah umrah ya Bunda. Kita berangkat insyaallah semua dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya kalau sudah berselawat begini udah nggak karuan tak terbayar lah terus. Bagaimana indahnya ketika kita di Raudhah, bagaimana indahnya ketika antrian panjang mau ziarah ke makam Rasulullah, mau masuk ke Raudhah. Siapa yang tak menangis, siapa yang tak bersedih. Semua ada yang jual tanah, ada yang jual emas, ada yang jual sepeda motor, ada yang jual mobil, bahkan ada yang jual suami. Ya, ada yang jual tanah, jual selamanya, bahkan tak tanggung-tanggung antrian puluhan tahun. Tak masalah, sedih kita begitu sampai masa waktunya habis, datang usianya kembali 63 tak bisa lagi, padahal dia tunggu berpuluhan tahun. Tak salah dia, tak bisa berangkat. Akhirnya tunggulah, katanya sabarlah demi panggilan Allah. Wafat dia tak jadi, kata Rasul. Nah sekarang ditunggu lagi, ditunggu berpuluh-puluh bertahun-tahun ditunggu. Tak apa-apa, ikhlas. Datang undang-undang, datang peraturan baru, apa itu? Naik ongkos haji awal 69, godok, ribut, segala macam. Akhirnya turun, diputuskan menjadi 49,8. Betul. Nah, akhirnya waktu tadi udah bertahun-tahun dia, apa katanya di TV, jangankan segitu wawancarai, jangankan naiknya seperti itu, sedikit aja pun ditambah kami sudah tidak mampu lagi. Jadi bagaimana Pak? Sudahlah, kami putuskan batal sajalah kami berangkat. Apa tak pernah bisa mendengarnya? Tak dipikirkan orang itu ke sini. Allah yang tahu. Sekarang banyak ibu-ibu datang ke kantor urusan agama masing-masing. Untuk apa Pak? Cabut nomor porsi, batal tariknya, berangkat dialihkan umroh. Ya. Salahkah itu? Tidak salah, karena menurut catatan usianya dia kepingin ke tanah suci, dia kepingin ke Ka'bah, dia kepingin mengelilingi Baitullah. Maka ambil kebiasaan Allah yang tahu, karena dua-duanya adalah perintah Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrahmu karena Allah Ta'ala. Itulah. Ya, mudah-mudahan insyaallah yang rajin berselawat semuanya dipanggil Allah melaksanakan ibadah haji umrah. Kurang kuat. Insyaallah yang rajin berselawat semuanya dipanggil Allah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Insyaallah yang rajin berselawat secepatnya dipanggil Allah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kurang kuat tadi. Insyaallah yang rajin berselawat cepat dipanggil Allah.
dipanggil kalau juga dipanggil oh panggil Allah. Panggilan itu kan ada 3 ya, ala salah namanya panggilan sholat, panggilan Allah sholat. Yang kedua panggilan apa? Panggilan haji telah tiba lagi menunaikan tanah suci Mekah, ya Mekah tu Mukarramah. Panggilan kedua. Panggilan yang ketiga tadi aku kuatkan itu bila Jibril datang. Begitu yang ketiga dia pula yang paling kuat. Abang bisa punya ya, insyaallah panggilan yang terbaik. Ngapain takut awak ya kan? Memang pasti panggil Allah ya kan? Sebenarnya kenapa ada istilah perbaiki sholat? Bukan sholat pun tidak bagus atau sholat yang kita atur selama ini salah. Bukan itu maksudnya. Kita luruskan. Maksud perbaiki di sini adalah jadikan pelajari sholat itu dengan baik, karena sholat kita ini masih jauh dari kesempurnaan. Sholat kita ini belum masih mengerjakan, belum mendirikan. Kalau sudah betul, maka itu contohnya lihat di dalam surah Al-Ankabut 45. Tengok di sini. Tahu siapa bisa? Tunjuk tangan. Kalau betul jawabannya, Ustaz kasih kajian. Kalau ibu-ibu, kalau betul jawabannya, boleh pulang. Anak-anak dapat duit, ibu-ibu boleh pulang. Itu jawabannya. Kalau memang ini, makanya dikatakan perbaiki. Kenapa begitu? Sehingga sholat yang selama ini kita laksanakan itu terkesan hanya mendirikan, melaksanakan doang. Apa realisasinya? Apa perwujudannya? Danam. Tengoklah muncul dari anakku, tanam, Sholat juga, korupsi juga, sholat juga, maksiat jalan juga, sholat juga, buka aurat jalan juga, betul? Kenapa gitu? Itulah yang maksud tadi. Al-Ankabut 45 bilang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan mendirikan sholat, maka tercegahlah seseorang itu dari perbuatan keji dan mungkar. Baru. Jadi selama ini gimana? Sholat kita itu masih melaksanakan tugas kita saja. Sebagai kewajiban kita, wajib kita sholat 5 waktu sehari semalam. Bagaimana takbir? Bagaimana mendudukkan niat? Bagaimana takbir? Bagaimana rukuk? Bagaimana sujud? Itu belum pas. Kalau dikaji nanti apa dibilang waktu? Alah, repot-repot. Syukur dah sholat tak lumayan. Biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menilai. Katanya boleh. Masih pula bilang Subhanallah wa ta'ala. Tak mau dikasih tahu. Bandel kali dia. Bagaimana kita mau sholat tak wudhu, kita kata betul. Nanti dikasih tahu tentang wudhu, marah. Nanti Pak, ini wudhu, Pak, tengok Pak, wudhu nih Pak, betul-betul rata dari sini Pak, ini dipraktekkan, badan juga besok dibuatnya suka-suka hati. Pak, harus rata. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Dikasih tahu kalau berwudu itu ratakan muka dari ujung tangan sampai siku, kepala, kemudian kaki sampai mata kaki, betul-betul dirasakan dan diratakan. Dan juga gimana Bu mau duduk sholat kita? Ya kan?
Tidak usah juga jemaah. Makanya kaji sholat ini, makanya di situ Allah bilang Subhanalladzi asra. Apa nih? Maha suci Allah. Bukan dikatakan Subhanalladzi, segala puji bagi Allah, Maha suci Allah. Subhanalladzi asra. Apa dia? Apa itu subhan? Maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Itu kan kita asal. Subhanallah, keheranan, peristiwa yang sangat mengerikan dalam tanda artian peristiwa yang sulit untuk diterima akal tentang cerita Isra Mi'raj ini. Isra Mi'raj ini kajian iman, bukan kajian akal. Kalau akal yang bermain, maka banyaklah tidak akan terima. Makanya ketika cerita Isra Mi'raj ini, banyak yang tadinya goyah terhadap Islam ini justru mundur. Tapi ada yang kuat imannya, justru begitu diceritakan Nabi tentang Isra Mi'raj dia itu, maka dia bertambah imannya, bertambah dia mengatakan, aku yakin Islam ini apa yang dikatakan Nabi adalah sesungguhnya yang benar. Kalian mana mungkin kalau dilogikakan satu malam, Pak, satu malam dari bumi sampai ke langit, satu malam, la minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Sudah naik, sudah di bumi, naik lagi ke langit, turun lagi pada malam yang sama. Mana kalau akal kita nggak bisa terima. Bayangkan kecepatan itu seperti apa. Ya kan? Barkun, apa di barkun? Barkun itu apa sih? Barkun. Pernah ibu dengan barkun? Barkun. Hah? Pernah? Yang mau apa namanya? Yang menyembah itu, yang kilat itu. Nah itu deh. Segitulah kecepatan Nabi itu naik ke langit turun, begitu cepat. Hah? Bagaimana itu, Pak? Apa manusia normal bisa naik secepat itu? Apa nggak habis? Kekuasaan Allah. Ini cerita iman yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain peristiwa jalannya dan peristiwa itu sangat-sangat mengherankan, juga hikmahnya juga luar biasa. Itulah dia sholat. Itu yang tadi yang mampu merubah pribadi seseorang, kelakuan seseorang, dan menjadikan seseorang itu bernilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat ini kadang-kadang Bu ya, Pak ya, Pak marah ya. Kita nih Pak masalah ini, saya ingin tahu lah di masjid ini kalau subuh dapat 3 sah subuh Pak dapat 3 sah 2 sah. Oh iya lebar pula ini. 1 sah ini berapa orang? 40. Berarti kurang banyak itu sudah. Dan keren ya. Berarti kalau 2 sah 1 sah 40, 2 sah 80. Udah bisa mau jago itu, tapi belum kita katakan suatu kebanggaan, belum, masih kurang. Kira-kira kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk muslim, layak nggak jumlah segitu suatu? Tidak kan? Dekat-dekat. Oh ya memang itu. Dekat-dekat. Kalau dekat-dekat, kalau misalnya orang yang dekat tuh kemari, kira-kira lewat nggak 40 orang? Lewat. Tapi memang banyak juga yang sholat di rumah. Bukan tak sholat, banyak sholat di rumah. Sekarang kita ingin tanya, anakku, sebentar lagi nanti siap. Sekarang Pak PKM, Bapak PKM, kira-kira apa masalahnya? Kalau menurut Bapak, tak sampai kutanya, tak sampai tengok. Aku
Kalau di kesana mata aku mati. Tak sampai ku tengok, tak sampai ku tanya. Tapi yang jelas siapa yang menganggap pakai baju seragam bisa menjawab ini. Baju seragam PKM. Pak PKM, kira-kira apalah penyebabnya kira-kira umat di malas sholat ke masjid? Hah? Apa Pak? Apa Pak? Malas bangun. Malas bangun, satu jawabannya. Ada yang lain? Dan tiduran. Abang adik itu malas bangun. Itu juga. Ada lagi? Hah? Tidak ada niat. Bisa. Ada lagi? Didudui setan betul Pak. Didudui setan atau dikencingi setan. Oh, bisa jadi. Pak, kalau ternyata ada, tapi tak banyak, ada ternyata. Kenapa nggak ke masjid? Apa dibilang? Orang tuh saja itu tengok di masjid tuh. Di masjid atau yang tengok ya. Apa kau bilang begitu? Apa bapak bilang itu? Ya, suka-suka aja. Tak pernah ku tengok apa-apa. Dia saja mau imam nanti dia apa dia kayak dia pula yang bentok tadi. Nanti sholat tarawih, kita bilang ustaz yang ini tak dengarkan. Udah tak orang Quran. Ada pula yang begitu. Tapi yang jelas yang banyak kita itu lagi kencingi setan, ketiduran. Yang paling banyak ketiduran. Tapi ada juga pengaruhnya dengan azan. Siapa yang ada itu? Enak suara. Jangan enak kali. Kalau enak kali aja tidak bobok ketiduran dia kerja. Aduh enaknya ada. Makanya waktu saya dulu tinggal di masjid Jalan Senggang, Gang Belimbing, ya maupun saya di sana. Begitu Pak penyakit. Tak ada ke masjid. Entah apa salahnya. Dibunyikan ngaji kuat-kuat. Itu juga yang datang. Ajak kita dulu suara saya tidak gini Pak. Suara saya dulu enak, bagus. Sekarang kena sering dipakai hancur. Selang. Dulu Bu, ajak saya itu pintu langkah Melayu. Tahu nggak Tanjung Balai? Tahu nggak Tanjung Balai? Emaknya banyak kali. Dia melangkah. Panjang kali. Tak datang juga orang putih. As-salatul khairun minan nawm. Dilakukan. Ya Allah, kami bermohon, kami berdoa dan meminta pada malam hari ini kami di masjid ini ya Allah, Masjid Raya Al-Hasan, berkumpul merayakan hari peristiwa Isra Mi'raj Nabi kami Muhammad Rasulullah SAW. Ya Allah, dengan peringatan ini jadikanlah kami umat yang setia kepada Nabi, sehingga ya Allah apapun yang diajarkan dan diperintahkan Nabi dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, dengan peringatan ini pahamkanlah ya Allah nilai sholat kepada kami, sehingga ya Allah dengan sholat yang kami didikkan tercegahlah kami dari perbuatan keji dan munkar. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, kami mohon tolong kami, bantu kami melihat hari ini ya Allah, di mana regenerasi kami ya Allah, mereka sangat enggan sholat ini ya Allah. Karena walaupun mereka sholat, tapi mau buru-buru ya Allah, secepat itu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami juga mohon ampunkan dosa-dosa kami. Sungguh banyak dosa kami dalam hidup ini ya Allah. Sungguh banyak khilaf dan salah yang kami lakukan, baik kadang itu sengaja, apalagi yang tidak kami sengaja. Kadang dosa kecil pun kami lakukan, dosa besar dan nyata-nyata maupun sembunyi-sembunyi. Semua itu ya Allah, kami mohon ampunkanlah ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana taqabbal minna
إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي